pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai surat lamaran kerja. Apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan menganalisis struktur dan bahasa dari surat lamaran kerja. Yang kedua, kita akan memproduksi surat lamaran kerja berdasarkan struktur dan bahasanya. Nanti kalian akan membuat sebuah surat berdasarkan lowongan yang ibu berikan. Pernahkah kalian melihat iklan seperti ini? Ini adalah iklan lowongan kerja yang biasanya dipasang oleh perusahaan dalam surat kabar. Jadi di sana ada persyaratan, misal pria atau wanita, memahami perpajakan dan lain-lain. Lalu kalian dapat menemukan informasi di mana bisa kalian mengunggah atau memberikan laporan lamaran kerja Anda. Lalu yang kedua seperti ini. Ini adalah lowongan yang berupa pengumuman. Biasanya ditempel di papan pengumuman. Di sekolah kita juga sering tertulis untuk misal guru. Nah, ini yang dipasang oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta mengenai lowongan dosen. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Jadi, surat lamaran pekerjaan ini disusun oleh seseorang atau untuk lembaga atau perusahaan. Jadi, dia sifatnya perseorangan tapi diajukan untuk lembaga dan perusahaan. Lalu fungsinya apa sih sebenarnya? Fungsinya tentu untuk memperoleh pekerjaan. Jadi kita memberikan lamaran kerja untuk diseleksi oleh perusahaan dan lembaga. Lalu ada 3 struktur. Nantinya struktur ini akan dijelaskan. Yang pasti ada 3. Lalu tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Walaupun surat lamaran kerja ini dibuat oleh pribadi, tapi sifatnya tetap resmi karena diajukan untuk lembaga dan perusahaan. Tentu tidak bisa menggunakan bahasa yang tidak resmi, nanti kesannya kita terlalu menyepelekan. Lalu seperti yang tadi sudah ini, struktur ini ada 3, yaitu kepala surat, lalu isi surat, dan kaki surat. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu memiliki 3 struktur, yaitu kepala, lalu isi, lalu kaki. Lalu apa saja yang ada di dalam kepala surat? Kalau dalam surat dinas biasanya ada kop surat, tapi kalau di surat lamaran pekerjaan tentu tidak ada kop surat karena dibuat oleh perseorangan. Lalu yang pertama adalah tempat dan tanggal dibuatnya surat. Sama seperti surat-surat yang lain, itu kalian harus menyertakan tanggal dan tempat pembuatan surat ini. Lalu yang kedua adalah alamat tujuan. Alamat tujuan adalah alamat yang kalian ingin tuju, misal kepada kepala HRD atau kepada kepala manajer. Lalu yang kedua ada isi. Di isi ini kita ada salam pembuka. Salam pembuka ini bisa dengan hormat, kepada Bapak yang terhormat dan lain-lain. Dan kemudian ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berisi mengenai informasi dari mana kalian mendapatkan tentang lowongan pekerjaan. Dan biasanya nanti setiap informasi tentu berbeda. Misal kalian mendapatkan dari iklan, maka berdasarkan iklan yang sudah saya temukan pada harian Kompas mengenai bla 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 bla. Untuk itu akan berbeda ketika kalian mendapatkan informasi dari perseorangan. Maka paragraf pembuka ini tidak bersifat mutlak dan bisa berubah-ubah. Lalu ada paragraf isi. Paragraf isi ini berisikan data diri kalian, misal nama kalian, alamat, nomor telepon, dan email. Dan juga berisi tentang laminan-laminan yang kalian sertakan, seperti fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai,
lalu fotokopi kartu keluarga, semua itu harus dimasukkan ke dalam paragraf isi. Lalu yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup ini ucapan terima kasih karena sudah diizinkan mengirim surat lamaran pekerjaan kalian. Dan yang terakhir adalah kaki surat. Kaki surat yang terakhir, yang pertama adalah salam penutup. Salam penutup ini bisa berupa salam hormat, salam taksim. Lalu yang kedua adalah tanda tangan. Tanda tangan ini penting karena sebagai tanda bahwa kalian yang benar-benar mengirimkan, jadi bukan diwakilkan oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah nama terang. Nama terang di sini bukan nama yang disinari lampu ya, tapi nama terang di sini adalah nama asli kalian dan nama lengkap. Seperti itu. Jadi kita ulangi lagi ya pelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai apa itu surat lamaran pekerjaan. Coba ulangi apa itu surat lamaran pekerjaan. Jadi ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan dari strukturnya, dia memiliki kepala surat, isi surat, dan kaki surat. Kepala surat ini ditunjukkan dengan adanya tempat tanggal dari pembuatan surat, yaitu Semarang 13 Mei 2017. Lalu yang kedua adalah alamat. Alamat di sini dia menunjukkan kepada Kepala HRD PT Roket Manajemen di daerah Yogyakarta. Lalu kita akan masuk ke dalam paragraf isi. Paragraf isi tadi terdiri dari salam pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Di sini salam pembukanya adalah dengan hormat. Lalu di bawahnya di paragraf pembuka ini, karena dia mendapatkan informasi dari iklan, tentu dia menuliskan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Harian Semarang pada tanggal 11 Mei 2017. Kalau dia memperoleh dari papan pengumuman, tentu dia akan menuliskan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pengumuman di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Lalu bisa juga menggunakan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Bapak siapa namanya, kalian bisa cantumkan. Atau kalau memang kalian ingin melamar sendiri, kalian menuliskan saya ingin melamar sebagai apa dalam perusahaan Anda. Setelah itu dilanjutkan dengan menulis kalian ingin melamar sebagai apa, sebagai staf keuangan, sebagai general manager, sebagai staf marketing, atau karyawan, dan lain-lain. Tentu kalian harus spesifik dan menuliskan dari beberapa lowongan yang sudah tertulis di situ. Lalu dia menuliskan biodata singkat. Biodata singkat ini berisi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Bisa juga kalian menambahkan pendidikan, nomor HP, email, dan alamat. Lalu di paragraf yang berikutnya kalian menuliskan mengenai apa yang bisa kalian tawarkan kepada perusahaan secara singkat. Kalau kalian memang pernah bekerja, kalian menuliskan memiliki pengalaman pekerjaan sebagai apa, selama berapa tahun. Tapi kalau kalian tidak mempunyai pengalaman pekerjaan, kalian menuliskan skill apa atau keterampilan apa yang bisa kalian tawarkan. Lalu selanjutnya kalian mencantumkan berkas-berkas yang kalian lampirkan, misal kurikulum vitae atau data diri, riwayat hidup,
Lalu yang kedua ada transkrip nilai, fotokopi, jangan lupa dilegalisir. Lalu ada ijazah terakhir, tapi di sini penulisan ijazah salah, harusnya menggunakan Z. Jadi ijazah yang menggunakan S ini adalah bentuk tidak bakunya. Lalu ada surat pengalaman kerja kalau kalian memiliki pekerjaan, tapi kalau tidak pernah mempunyai pengalaman kerja, kalian bisa melampirkan sertifikat penghargaan yang sesuai dengan lowongan yang kalian ambil. Lalu ada SKCK, ada foto tentu saja. Lalu di paragraf terakhir kalian menuliskan mengenai penutup, yaitu berharap mendapatkan kesempatan dan ucapan terima kasih. Lalu di kaki surat ada salam penutup, dia menggunakan hormat saya. Lalu ada tanda tangan, lalu ada nama asli atau nama terang. Coba bandingkan dengan surat yang berikut ini. Secara struktur memang sama, ada kepala surat, ada kaki surat, ada isi surat, tapi secara bahasa tentu berbeda karena ini adalah surat yang ditujukan dari perseorangan ke perseorangan. Dia menggunakan bahasa yang santai karena dia tidak memberikannya kepada perusahaan. Kita bisa lihat dari kata, kita kan bisa ngomong baik-baik. Kata ngomong secara bahasa Indonesia tentu tidak resmi. Dia menggunakan hanya untuk percakapan sehari-hari. Kalau digunakan dalam dunia pekerjaan tentu ini tidak pas. Lalu lihat di salam pembuka dan salam penutup. Dia menggunakan kata temanku. Coba bayangkan kalau di lamaran pekerjaan kita menggunakan pelamarmu. Tentu ini akan menjadi poin yang membuat kita tidak diterima. Lalu apa fungsinya? Lamaran pekerjaan disusun oleh seseorang untuk lembaga atau perusahaan guna mendapatkan pekerjaan dari lembaga atau perusahaan tersebut. Fungsi lamaran pekerjaan yaitu memperoleh pekerjaan dari perusahaan atau lembaga yang kita lamar. Ketiga, bagaimana struktur dalam surat lamaran pekerjaan? Ada 3 struktur utama dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu kepala surat, isi surat, dan kaki surat. Kepala surat ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu ada alamat surat yang kita tuju. Isi surat ada salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Isi surat berisi salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Dan yang keempat, bagaimana bahasa yang digunakan untuk surat lamaran pekerjaan? Bahasa yang digunakan adalah bahasa formal karena kita menunjukkan untuk perusahaan atau lembaga.